حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, wa yurwa anna a'rabiyan su'ila anillah. Diriwayatkan bahwasanya seorang badui ditanya tentang Allah, yaitu apa bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Faqala ya subhanallah, innal ba'rah la tadullu alal ba'ir. Ya subhanallah, ini ucapan yang sering juga dulu diucapkan oleh Syekhuna Yahya, dan ini ma'ruf di kalangan orang-orang Yaman. Kemudian apa? Dan dulu orang-orang Haddadiyah mereka menentang ini dan mengatakan ini Syekh Yahya berbuat syirik, bukan berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada sifat Allah, padahal sifat Allah bukan zatnya. Kemudian apa? Dibela oleh orang-orang. Kemudian setelah terjadi fitnah Hizbul Jadid, justru Hizbul Jadid yang sekarang membongkar, yang membentangkan masalah ini, mengatakan Yahya Al-Hajuri berdoa kepada selain Allah, ini berdoa pada sifat, kenapa tidak berdoa kepada zatnya ya Allah? Padahal dulu mereka termasuk yang menulis risalah-risalah membela Syekh Yahya ketika menghadapi orang Haddadiyah yang generasi kedua itu. Ini menunjukkan apa? Fajirnya mereka, jahatnya mereka. Padahal ini ma'ruf di kalangan apa? Orang-orang Arab. Ya subhanallah, ini seperti apa? Ya busyra hadza ghulam. Bukannya busyra itu dipanggil benar-benar, tetapi apa? Tetapi al-munada, dia mahdhuf, takdirnya adalah ya qaum. Ya qaum, busyra hadza ghulam. Seperti ini juga ya subhanallah. Ya qaum, subhanallah. Kita bukan sedang berdoa ini, kita sedang mengajak bicara orang itu. Wahai orang-orang, maha suci Allah, gimana kalian sampai tidak paham tentang masalah ini? Itu maksudnya. Karena subhanallah di sini adalah kalimatut ta'ajjub, sebagaimana telah kita lewati. Jadi kata Badui ini, wahai orang-orang, maha suci Allah, innal ba'rah la tadullu alal ba'ir. Sesungguhnya kotoran, maksudnya kotoran ternak, itu menunjukkan kepada ternak itu sendiri, kepada onta itu sendiri. Bagaimana ada kotoran onta sementara orang onta itu tidak pernah ada misalkan. Wa innal asara la yadullu alal masir. Dan sesungguhnya jejak itu benar-benar menunjukkan kepada adanya perjalanan. Kalau kita lihat ada jejak kereta, oh berarti baru saja ada kereta lewat. Ngapain orang-orang JPJ datang membuat gambar jejak kereta? Enggak, jelas ada kereta lewat sebelumnya. Bukan karena sesuatu yang dibuat-buat sendiri. Fasama'un dzatu abraj, langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Wa ardun dzatu fijaj, sementara bumi itu memiliki jalan-jalan. Fijaj boleh jadi maknanya adalah jalan yang luas, boleh jadi maknanya adalah celah di antara dua gunung. Wa bahrun dzatu amwaj, dan lautan yang memiliki gelombang-gelombang. Ala yadullu dzalika ala wujudil latifil khabir. Apakah itu tidak menunjukkan kepada adanya al-latif, yaitu zat yang maha lembut. Lembut, al-latif dia memiliki dua makna. Yang pertama adalah kepada mana ar-rafiq, yaitu kelembutan, sifatnya lembut, maha baik, maha penyayang. Yang kedua latif, maknanya adalah al-alim, yaitu yang maha mengetahui, yang ilmunya itu mencakup segala perkara yang terperinci. Yang lain menambahkan makna yang ketiga, al-latif adalah kembali kepada mana al-ghaib, yaitu yang tidak nampak. Al-khabir, yaitu yang mencapai kesempurnaan maharah, yaitu keahlian dan kemampuan. Tayyib. Dan ucapan A'rabi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Wazir di dalam Isarul Haqqi alal Khalq, muka surat yang ke-52. Dan ini juga dinukilkan oleh Umar At-Tilmisani di dalam kitab beliau, apa itu judulnya? Nafhuthid ala Ghusni Andalus Ar-Ratib. Tentang apa ucapan Badui ini yang ditanya oleh orang tentang adanya Allah. Fa fi hadhil ayah nazzaha nafsahu subhanahu amma la yaliqu bi jalalih. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu mensucikan dirinya dari perkara yang tidak layak untuk keagungannya. Tsumma sallama alal mursalin. Kemudian dia mengucapkan salam kepada para utusan. Wa hadza yaqtadi salamatahum min kulli ma yaquluhul mukadzibuna lahum. Dan salam Allah untuk para rasul setelah menyebutkan
kesucian sifat-sifat Allah, ini menuntut bahwasanya Rasul itu selamat dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakan Rasul tadi. Sebagian dari mereka memakai apa? Thariqatu tajhil. Rasul itu sekedar menyampaikan sesuatu tapi tidak paham apa yang beliau ucapkan. Yang lain mengatakan apa? Thariqatu al-kadzib wat takhyil, yaitu Rasul hanya menyampaikan sesuatu yang tidak ada, tetapi apa? Tetapi diada-adakan agar umat jadi baik. Mengatakan bahwasanya surga itu demikian-demikian, padahal sebenarnya tidak ada. Agar apa? Orang rajin beribadah. Mengatakan neraka nanti menakutkan begini-begini, padahal tidak ada. Tapi untuk apa? Agar orang takut berbuat jinayat dan sebagainya. Ini thariqatu at-takhyil. Yang lain mengatakan bahwasanya Rasul dia tahu dan dia itu jujur, tetapi apa? Dia itu tidak fasih di dalam menyampaikan apa yang sebenarnya, maka memakai bahasa-bahasa yang amiyah, bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang awam. Padahal hakikatnya tidak demikian. Banyak dari mereka yang mengingkari salah satu atau lebih tentang apa? Maqamatu ar-risalah wa tabligh. Posisi-posisi risalah dan penyampaian itu. Yang mana kita telah melewati bahwasanya posisi maqamat risalah itu ada 4. Yang pertama adalah apa? Kamalul ilm, kesempurnaan ilmu. Yang kedua adalah kamalus sidq, kesempurnaan kejujuran. Yang ketiga adalah kamalul fasahati wal bayan, kesempurnaan kefasihan dan penjelasan. Kemudian yang keempat adalah kamalun nusah, yaitu kesempurnaan kesetiaan. Manakala para rasul semuanya mencapai puncak dari 4 maqamat ini, maka berita mereka pastilah benar dan pastilah maksum dan sesuai dengan kenyataannya. Makanya di sini Allah Ta'ala menggunakan kalimat yang sangat ringkas tetapi mencakup itu semua. Wassalamun alal mursalin, kesejahteraan dan keselamatan untuk para rasul. Qal wa idza salimu min dzalik lazima salamatu kulli ma ja'u bihi minal kadzibi wal fasad. Apabila mereka selamat dari yang demikian itu, ini konsekuensinya adalah selamatnya apa saja yang mereka datangkan, yaitu apa? Wahyu mereka pasti selamat, tidak mungkin tercampuri oleh ucapan setan atau hawa nafsu sendiri dan sebagainya. Selamat dari apa? Selamat dari kedustaan dan selamat dari kerusakan. Selesai. Wa a'zamu ma ja'u bihi huwa tauhid wa ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang paling agung yang mereka datangkan adalah tauhid dan pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasfuhu bima yaliqu bijalalih. Termasuk perkara yang paling agung adalah sifat yang Allah berikan untuk dirinya sendiri atau yang disampaikan oleh Rasulnya dengan sifat yang layak sesuai dengan keagungan Allah, mimma wasofa bihi nafsahu ala alsinatihim, dari sifat-sifat yang dia berikan untuk dirinya sendiri melalui lisan-lisan para rasul tadi. Wa idza salima dzalika minal kadzib, dan apabila itu semua telah selamat dari kedustaan, wal muhal dan dari kemustahilan, fahuwal haqqul mahd, maka berarti apa yang didatangkan oleh Rasul itu adalah kebenaran yang murni. Wa ma khalafahu fahuwal batilu wal kadhibi al batilu wal kadhibu wal muhal, maka yang menyelisihi berita dari Rasul itu adalah kebatilan, kedustaan dan kemustahilan. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, walamma kana tasbihu yatadammanu tanziha wa tabri'ata minan naqs. Manakala tasbih, pensucian itu mengandung pensucian dan pembebasan Allah dari segala macam kekurangan, bidalalatil mutabaqah, dengan penunjukan apa? Al-mutabaqah, yaitu dalalatul lafaz ala apa? Ala jami'i ajza'i makna, penunjukan suatu lafaz kepada seluruh bagian-bagian dari maknanya. Berarti apa? Wa yastalzimu isbatal kamal. Kalau kita menetapkan Allah itu suci dari segala kekurangan, berarti konsekuensinya adalah kita menetapkan seluruh kesempurnaan untuk Allah. Karena yang suci dari kekurangan berarti dia adalah sempurna. Ini yastalzim, itu dalalatu al-iltizam. Kama annal hamda yadullu ala isbati sifatil kamal. Sebagaimana alhamd, tadi bilang tasbih, sekarang bilang hamd. Kenapa? Karena ayatnya memang menggabungkan itu. Yaitu apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, kemudian hamd, walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya pujian itu menunjukkan akan ditetapkannya sifat-sifat kesempurnaan.
mutabaqatan, yaitu dalalatu al-mutabaqah, yaitu dalalatul lafadz ala jami'i ajza'i makna, penunjukan suatu lafadz kepada seluruh bagian-bagian dari maknanya. Kenapa? Karena yang namanya hamd itu adalah apa? Definisinya dzikru mahasinil mahmud ala wajhi apa? At-ta'zim wal mahabbati wal ijlal, menyebutkan seluruh kebaikan dari objek yang dipuji dalam bentuk apa? Disertai dengan pengagungan, kecintaan dan pemuliaan. Berarti apa? Ketika kita mengatakan alhamdulillah, menunjukkan segala sifat kebaikan itu kita tetapkan untuk Allah. Makanya di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Ucapan hamd itu menunjukkan penetapan sifat-sifat kesempurnaan, mutabaqah, yaitu seluruh sifat yang terkandung di situ masuk di dalamnya. Wa yastalzimu tanziha 'anin naqs, dan konsekuensinya apa? Dia itu mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Zat yang sempurna berarti apa? Dia kosong dari kekurangan. Adapun manusia banyak kekurangannya, walaupun Allah juga memberikan sifat-sifat yang baik, tetapi Allah Ta'ala menjadikan manusia itu tetap memiliki kekurangan. Khuliqal insanu min ajal, khuliqal insanu dha'ifa, wa kanal insanu ajula, dan sebagainya. Ini adalah sifat yang akan selalu ada pada kita. Tayyibal qarana bainahuma fi hadzal mawdhi'. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah menggandengkan dua masalah ini. Masalah apa itu? Masalah apa itu? Dua perkara yang digandengkan dalam ayat ini. Ya, tasbih dan tahmid. Tasbih dan tahmid. Wa fi mawadhi'a katsiratin minal Qur'an, dan di tempat-tempat yang banyak dari Al-Qur'an. Makanya barang siapa dalam zikirnya menggabungkan dua ini, maka pahalanya besar. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah, satu kali saja itu meliputi seluruh jarak antara langit dan bumi. Kata para ulama salaf, dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, seandainya pahala subhanallah walhamdulillah itu dari hadis ini tadi, dia itu dibuat menjadi suatu jasad, misalnya dia menjadi jasad yang memenuhi langit dan bumi, padahal itu baru satu. Karena Rasulullah sudah mengatakan demikian, memenuhi langit dan bumi. Walihada qal, karena itulah Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun al-ayah. Ila akhiril ayah. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir yang ketujuh, muka surat 446. Iya, muka surat 46. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi hadhil ayah isbatu anwa'it tauhidis salasah. Dan di dalam ayat ini juga ada penetapan jenis-jenis tauhid yang tiga. Kenapa? Fa innal hamda yatadhammanu isbata anwa'it tauhidis salasah. Karena alhamdu, pujian, dia itu mengandung penetapan tiga jenis tauhid. Dari mana kita tahu? Qal fa innal hamda madhul mahmud bi sifati kamalih. Yang namanya hamd, pujian, itu adalah, ini bahasa kita kurang, madah ya pujian juga. Pujian bagi objek yang dipuji tersebut dengan sifat-sifat kesempurnaannya, wa nu'uti jalalih, dan karakter-karakter keagungannya, ma'a mahabbatihi waridha anhu, disertai dengan kecintaan kepadanya dan keridhaan kepadanya, wal khudu'ilah, dan merunduk untuknya. Wa minal ma'lum anna faqida sifatil kamal la yakunu ilahan wala mudabbira. Dan telah diketahui bersama bahwasanya suatu zat yang kehilangan sifat kesempurnaan, dia tidak layak untuk menjadi sesembahan. Kenapa kita tidak mau menyembah tetangga kita? Kita akan mengatakan ibadun amsalukum. Dia hamba seperti kita, memiliki kekurangan, sama-sama ketika lapar ya kelaparan, ketika haus ya kehausan, ketika tergigit nyamuk ya kesakitan. Ngapain kita menyembah dia? Itu menunjukkan apa? Sudah menjadi fitrah manusia. Dia itu mencari sesembahan yang dia lihat apa? Mulia dan sempurna sifatnya. Terkadang benar, terkadang salah di dalam mencari, tergantung hidayah. Dan tidak layak untuk menjadi mudabbir, yaitu sebagai pengatur. Bagaimana kita minta dia sebagai pengatur, sementara dia tiap bulan juga apa perlu uang yang banyak. Bagaimana dia mengatur rizki ikan? Nah, tak mampu dia. Uangnya sendiri tidak cukup untuk dirinya sendiri misalkan. Tayyib. Bal huwa madmumun ma'ib. Bahkan dia itu tercela. Siapapun dia, selama dia itu masih manusia, masih jin yang tidak maksum, maka dia memiliki sifat-sifat yang tercela. Ma'ib, dan dia itu adalah apa? Memiliki aib.
memiliki kekurangan. Ya ramukallah. Dan bahkan seluruh makhluk selama dia itu makhluk selalu punya sifat kekurangan. Walaupun Nabi, jelas Nabi adalah makhluk yang paling sempurna, tetapi tetap yang namanya makhluk itu punya kekurangan. Di antaranya adalah bahwasanya ya'tarihi az-zawal, suatu saat akan meninggal. Nah, itu adalah sifat kekurangan. Makanya bagus kata Abu Bakar As-Siddiq, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sekarang sudah mati. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak mati. Berarti kesimpulannya? Selama dia itu adalah makhluk pasti punya kekurangan. Berarti dia tidak layak untuk disembah. Yang berhak disembah adalah Al-Khaliqnya, pemilik kesempurnaan segalanya. Qal wa innamal hamdu liman lahu sifatul kamal wa nu'utul jalal. Hanyalah pujian itu, maksudnya adalah pujian kesempurnaan untuk suatu zat yang memiliki yang mana sifat-sifat kesempurnaan itu adalah menjadi milik dia, dan karakter keagungan itu menjadi milik dia. Allati li ajliha istahaqqal hamd, yang karena itulah dia layak untuk mendapatkan pujian. Washtamalat hadhil ayah, ayat ini mencakup ala wasfihi subhanahu bil izzah. Dia disifati dengan al-izzah, keperkasaan, kemuliaan, al-mutadhamminati lil quwwati wal qudrati wa adamin nadhir, yang mengandung kekuatan, kemampuan dan tidak adanya tandingan untuk dia. Walhamdu, apakah walhamda? Mungkin walhamda ya. Walhamdal mutadhammina li sifatil kamal. Dan juga dia itu, atau walhamdi kah? Al mutadhamminah lil hamdi mungkin. Walhamdi al mutadhammini li sifatil kamal. Dan juga dia itu mencakup pujian yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan, wa tanzih, dan pensucian, an abdadiha wa tanzihi, dan juga mencakup pensucian Allah dari kebalikan dari sifat-sifat tadi. Dan juga mencakup apalagi wa ala isbati sifatil kalam. Dan juga ayat ini tadi menetapkan sifatul kalam. Kenapa? Allah Ta'ala yang berbicara ini, subhana rabbika rabbil izzati, dan seterusnya. Juga mengatakan salamun. Ini menunjukkan sifatul kalam. Wa ala raddi ala jami'il mukhalifin. Dan ayat ini mencakup bantahan kepada seluruh penyelisih. Dengan bagaimana cara membantahnya? Yaitu istimbaton, yaitu diambil faedah dari kandungan ayat ini. Tidak terang-terangan Allah mengatakan dustalah orang Rafidhah, dustalah orang Khawarij, bukan. Tetapi Tetapi dengan Dengan istimbat. Bukan dengan nas, tetapi dengan istimbat, yaitu diambil faedah dan pelajaran dari dalam itu. Wa isbati anna ma jaa bihi al-mursalun huwal haqq. Dan ayat ini juga mencakup penetapan bahwasanya apa yang dibawa oleh para rasul itulah yang benar. Alladzi yata'ayyanu i'tiqaduh, yang wajib bagi kita, bukan fardu kifai tapi fardu ain, yata'ayyan. Wajib bagi kita untuk meyakininya. Li salamati ma qaluh, dikarenakan mereka itu telah selamat dari dikarenakan selamatnya apa yang mereka ucapkan, yaitu para rasul, kalam mereka adalah maksum, yaitu wahyu yang mereka sampaikan dan ajaran yang mereka sampaikan adalah maksum dari kekurangan. Itu kalau wahyu dari Allah atau disetujui oleh Allah. Kalau rasul ijtihad dan ada kesalahan, langsung Allah Ta'ala akan memperbaikinya sesuai dengan hikmahnya. Qal fi rabbihim minan naqsi wal aib, yang mereka ucapkan tentang Rabb mereka selamat dari kekurangan dan aib. Intaha min kalam Ibnul Qayyim mulakhasa. Ini dari Madarijus Salikin yang pertama, muka surat ke-50. Baik, ilahuna wallahu a'lam.